Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuryani dengan NIM 2311088 dari kelas 4C. Video ini untuk memenuhi UAS pada mata kuliah Masail Fiqh Al-Haditsah dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Ihsan Jauhari MPD. Langsung saja, pertanyaan pertama terkait bayi tabung merupakan proses pembuahan di luar tubuh antara sang suami dan ovum istri dan implantasikan dalam rahim istri. Dalam hal ini, spermatozoon, ovum, dan kehamilan seluruhnya berasal dari suami istri yang bersangkutan. Ini dilakukan sebab pasangan suami istri kesulitan untuk mendapatkan keturunan dengan sebab tertentu. Padahal anak keturunan ialah pelengkap dari kehidupan rumah tangga. Langsung saja pada pertanyaan pertama, analisis saya terkait bayi tabung. Pada prinsipnya, program bayi tabung itu bertujuan untuk membantu mengatasi pasangan suami istri yang tidak keturunan secara alami yang disebabkan karena adanya kelainan pada masing-masing suami istri. Ini dengan program bayi tabung diharapkan akan mampu memberikan kebahagiaan bagi pasangan suami istri tersebut yang telah hidup bertahun-tahun dalam ikatan perkawinan yang sah tanpa keturunan. Bayi tabung adalah usaha yang dilakukan oleh pasangan suami istri memperoleh keturunan dengan pembuahan dalam tabung tanpa melakukan hubungan suami istri. Proses bayi tabung juga proses di mana sel telur wanita dan sel sperma pria diambil untuk menjalani proses pembuahan. Selanjutnya terkait yang B, jika melakukan bayi tabung dengan alasan menjaga kondisi tubuh agar tetap menawan, apakah diperbolehkan? Hukum melakukan bayi tabung dengan alasan menjaga kondisi tubuh agar tetap menawan dalam pandangan Islam adalah tidak diperbolehkan dan haram. Hal ini karena tujuan tersebut dianggap tidak sesuai dengan tujuan utama bayi tabung. Tujuan bayi tabung itu untuk mendapatkan keturunan bagi pasangan suami istri yang mengalami kesulitan memiliki anak. Program bayi tabung ini bertujuan untuk membantu mengatasi pasangan suami istri yang tidak mampu melahirkan secara alami yang disebabkan karena beberapa kelainan dari pasangan suami istri tersebut. Pertanyaan selanjutnya mengenai pandangan hukum Islam dalam hal membesarkan janin semen suami dan ovum istri pada wanita lain. Menggunakan rahim wanita lain adalah haram apabila metode dengan inseminasi buatan yang terjadi di luar rahim antara sperma dan sel telur dari suami istri sah, akan tetapi fertilisasi atau pembuahan dilakukan pada rahim wanita lainnya yang merupakan istri kedua dari pemilik sperma. Maka para dami itu memiliki perbedaan pendapat dan lebih tetap diharamkan sebab apa? Sebab ada peran pihak ketiga dalam pelaksanaannya. Dalam ajaran Islam, bayi tabung diperbolehkan dengan syarat bahwa proses dilakukan dalam ikatan pernikahan yang sah, yakni menggunakan sperma dari suami dan sel telur dari istri sendiri tanpa adanya keterlibatan pihak ketiga. Larangan ini mencakup penggunaan donor sperma, donor sel telur maupun rahim pengganti karena dapat menimbulkan masalah dalam penentuan nasab serta hak waris anak yang lahir dari proses tersebut. Islam menekankan bahwa nasab harus tetap jelas dan terjaga dalam garis keturunan yang sah sesuai dengan prinsip syariat yang mengatur hubungan keluarga dan warisan. Karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai hukum Islam dalam teknologi reproduksi ini menjadi sangat penting agar umat Islam dapat mengambil keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai agama serta menjaga keutuhan hukum keluarga dalam Islam. Dan selanjutnya mengenai poligami. Islam membolehkan poligami dengan jumlah wanita yang terbatas dan tidak mengharuskan umatnya melaksanakan monogami mutlak dalam artian seorang laki-laki hanya boleh beristri seorang saja dalam keadaan dan situasi apapun.
Poligami dilakukan sebagai jalan keluar untuk mengatasi penyaluran kebutuhan seks laki-laki supaya tidak bermaksiat atau zina yang dilarang Islam, atau sebab lainnya seperti mengurusi bidang usaha tertentu sehingga membutuhkan istri lebih dari seorang istri. Pendapat saya terhadap poligami itu tidak setuju karena ada yang jurnal yang saya baca itu, yang pertama dari segi usul fikih juga bahwa perintah menikah yang diambil dari dalil Quran Surah An-Nisa ayat 3, jenis hukumnya masih belum dapat dipastikan apabila menikah itu sendiri sunnah, wajib, halal, haram, atau makruh. Pasti berbeda pendapat. Yang menjadi kesepakatan bersama para ahli usul fikih dan fuqaha bahwa hukum asal menikah adalah mubah bukan wajib. Begitu juga dengan hukum asal poligami, mubah bukan sunnah apalagi wajib. Dalam hal ini berarti hukum berpoligami dari sudut pandang usul fikih mulanya bersifat nihil, tidak ada ikatan, tidak ada aturan yang dalam bahasa fikihnya disebut dengan mubah atau bebas. Secara sosial dan psikologis, poligami bisa menyebabkan istri merasa tidak aman, kurang dihargai, dan terabaikan, yang berujung pada konflik rumah tangga. Anak-anak dalam keluarga poligami juga dapat mengalami ketidakstabilan emosi, kecemburuan, dan kesulitan membangun ikatan yang kuat dengan orang tua. Pertanyaan selanjutnya mengenai pandangan hukum negara atau undang-undang terkait kasus poligami. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Indonesia mengatur poligami secara ketat, mewajibkan izin pengadilan dan persetujuan istri pertama. Tujuannya adalah melindungi hak istri dan mencegah penyalahgunaan. Namun pelaksanaannya masih menimbulkan masalah seperti sulitnya mendapat izin, diskriminasi terhadap istri kedua, dan praktik poligami tanpa izin. Dari sisi emosional, istri pertama sering merasa cemas, takut, tersakiti, dan terancam atas kelangsungan pernikahan dan keluarganya. Adapun pandangan hukum Islam terkait kasus poligami. Dasar hukum Islam, poligami diperbolehkan dengan batasan dan syarat-syarat tertentu. Dalam hukum Islam, Al-Quran memperbolehkan poligami dengan batasan maksimal 4 istri dengan syarat berlaku adil terhadap para istrinya. Poligami diperbolehkan jika sang suami mampu berlaku adil secara lahir dan batin kepada istri-istrinya. Poligami juga diperbolehkan jika istri tidak dapat memberikan keturunan atau memberi cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Pertanyaan terakhir mengenai aborsi atau abortus merupakan fenomena yang terjadi di lingkungan masyarakat sekarang dengan ragam alasan. Umumnya aborsi dilakukan kalangan anak muda yang kehamilannya tidak dikehendaki, yang tidak melalui ikatan pernikahan yang sah, ataupun juga bisa dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dengan sebab terdesak atau darurat. Aborsi atau abortus, pandangan saya terhadap aborsi ini sebuah tindakan menghentikan kehamilan seorang wanita sebelum janin atau calon bayi cukup berkembang untuk bisa hidup di luar janin. Biasanya ini terjadi saat usia kehamilan masih di bawah 20 minggu atau siap untuk hidup di luar tubuh ibu. Abortus bisa terjadi karena berbagai alasan seperti masalah kesehatan ibu atau janin atau sebab lainnya. Selanjutnya, pandangan para ulama terkait aborsi. Aborsi sebelum peniupan ruh. Yang pertama itu hukumnya boleh. Sebagian ulama dari mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali membolehkan aborsi sebelum ruh ditiupkan, asal ada izin kedua orang tua. Mereka menganggap janin masih benda mati.
Adapun yang selanjutnya itu hukumnya makruh. Sebagian ulama Hanafi dan Syafi'i memakruhkan aborsi sebelum ruh ditiupkan dan menjadi haram setelahnya. Yang terakhir itu haram, dalilnya bahwa air mani sudah tertanam dalam rahim dan telah bercampur dengan ovum wanita sehingga siap menerima kehidupan. Maka merusak wujud ini adalah tindakan kejahatan. Pendapat ini dianut oleh Imam Al-Ghazali dan Ibnu Jauzi. Status janin yang gugur sebelum ditiupkan ruh itu 4 bulan dianggap benda mati, maka tidak perlu dimandikan, dikafani ataupun disolati, sehingga bisa dikatakan bahwa menggugurkan kandungan dalam fase ini tidak dikategorikan pembunuhan, tapi dianggap merusak sesuatu yang bermanfaat. Maka dari itu ketiga pendapat ulama di atas tentunya dapat dalam batasan-batasan tertentu, yaitu jika di dalamnya ada kemaslahatan, jika tujuan untuk kepentingan medis dan terapi serta pengobatan, bukan dilakukan karena alasan yang bukan medis dan melanggar hukum yang berlaku. Yang kedua, aborsi setelah peniupan ruh. Aborsi setelah peniupan ruh, mayoritas ulama sepakat mengharamkan aborsi setelah janin ditiupkan ruh karena dianggap setara dengan membunuh nyawa manusia, kecuali adanya alasan medis yang mendesak. Beberapa ulama kontemporer seperti Mahmud Shaltut dan Yusuf Al-Qaradawi itu membolehkan aborsi untuk menyelamatkan nyawa ibu jika janin tidak memiliki harapan hidup. Hal ini didasarkan pada kaidah fikih menghindari mudarat yang lebih besar dengan memilih mudarat yang lebih ringan. Para ulama sepakat untuk mengharamkan abortus pasca janin yang sudah diberikan nyawa, yaitu setelah janin melalui proses pertumbuhan selama 4 bulan atau 10 hari. Pertanyaan selanjutnya mengenai jika melakukan aborsi dengan alasan terindikasi atau terdeteksi bahwa anak yang lahir nanti cacat, apakah boleh atau haram? Dalam fikih Islam, hukum aborsi tergantung pada usia kehamilan dan alasan yang melatar belakangi. Ulama sepakat bahwa aborsi setelah janin berusia 120 saat ruh ditiupkan hukumnya haram kecuali untuk menyelamatkan nyawa seorang ibu. Namun perbedaan pendapat muncul jika aborsi dilakukan sebelum 120 hari. Pendapat pertama, pendapat rajih atau terkuat menurut Imam Taqiyuddin An-Nabhani, aborsi haram sejak janin berusia 40 hari. Pendapat kedua, mazhab Hanafi membolehkan aborsi sebelum 140 hari jika ada alasan syar'i seperti kesehatan ibu atau kebutuhan bayi yang masih menyusui. Pendapat ketiga, mazhab Maliki melarang aborsi secara mutlak, bahwa sebelum 40 hari kecuali dengan menyelamatkan nyawa ibu, janin dihormati sejak pembuahan. Dalam hukum larangan ini antara lain merujuk pada Quran Surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Pertanyaan terakhir mengenai solusi terbaik dari tindakan aborsi. Adapun solusinya penerimaan stimulus secara indrawi melalui pendidikan moral, agama, bahaya aborsi, dan pendidikan seks pranikah. Yang kedua, proses pengantar antara stimulus dan respon, yaitu munculnya kesadaran dan pertimbangan untuk tidak melakukan aborsi. 3. Prediksi respon, yaitu tanggapan positif seorang remaja terutamanya terhadap pendidikan yang diberikan. 4. Peneguhan respon berupa umpan balik dari remaja atas pendidikan tersebut. Adapun solusi untuk mengurangi jumlah aborsi, terutama di Indonesia, memerlukan sumber daya yang besar dari berbagai pihak, baik pemerintah, lembaga swadaya masyarakat maupun masyarakat itu sendiri.
Maka ada beberapa solusi yang dapat diusulkan. Yang pertama, pendidikan seks komprehensif. Masyarakat khususnya remaja harus mendapatkan pendidikan seks komprehensif agar memiliki informasi yang cukup untuk menghindari kehamilan yang tidak diinginkan. 2. Kemudahan akses terhadap alat kontrasepsi. Pemerintah harus meningkatkan ketersediaan alat kontrasepsi kepada masyarakat dengan menyediakan layanan kesehatan yang mudah diakses dan terjangkau. Yang ketiga yaitu dukungan kesehatan reproduksi. Pemerintah dan institusi kesehatan harus memberikan dukungan yang memadai kepada perempuan yang mengalami kehamilan yang tidak diinginkan, termasuk akses terhadap layanan aborsi yang aman dan legal. Eksistensi dan advokasi pendidikan berkelanjutan mengenai konsekuensi aborsi ilegal dan pentingnya perlindungan hukum bagi perempuan yang kehamilan tidak diinginkan. Yang terakhir itu dukungan sosial dan finansial, di mana perempuan dengan kehamilan yang tidak diinginkan harus menerima dukungan sosial dan finansial sehingga mereka dapat memutuskan untuk melanjutkan kehamilan dengan damai dan aman. Baiklah, itulah penyampaian saya terkait bayi tabung, poligami, dan aborsi atau abortus. Bila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf, dan yang benar hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.